Selamat malam pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin dalam rubrik Tamu Tribun. Dan hari ini spesial, kita kedatangan kembali untuk yang kedua kalinya, kedatangan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Arkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa kita yang kedua nih Pak ya. Iya, Setelah Pak. dilantik menjadi Kakanwil. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa hari udah jadi hitungan Kakanwil, Pak? Udah 2 bulan? Terhitung 28 November. 28 November. Iya, tapi karena umur, saya belum jadi Kakanwil. Jadi pelaksana tugas. Kakanwil. Nah, bahasanya itu PLT. Kalau kata kawan-kawan itu, ya pejabat lillahi ta'ala. Nah, Luar biasa. iya. Berarti di luar tunjangan sebagainya itu. Ya, ininya hak-haknya sama Sama. dengan definitif. Tapi memang pekerjaan yang Pak Arkan lakui dan teman-teman di Kemenhub memang harus lillahi ta'ala, Pak. Ya memang lillahi ta'ala sudah Memang biasa. harus begitu ya. Dengan Dalam rangka integritas untuk yang menyukseskan tinggi. pelaksanaan ibadah haji. Ya, Nah, Pak Arkan yang ingin kami tanyakan pertama kaitannya dengan bagaimana porsi haji untuk Provinsi Sumatera Selatan. Apakah sudah terpenuhi atau belum? alhamdulillah ya kalau bicara porsi haji Mm-mm. Sumatera Selatan, animo calon jamaah untuk mendaftar itu luar biasa. Oh, gitu. Saya katakan luar biasa dengan porsi kita yang ada itu mestinya 100%, Mm-mm. ini 103%. Sudah. Ada kelebihan maksudnya? Jadi begini ceritanya. 3%-nya itu? Ya, cerita 3%-nya. Kita dari sekian jamaah itu yang berhak untuk melunasi, ya. Kemarin ada yang tidak melunasi. Tidak melunasi karena faktor ekonomi, Betul. ada karena sakit, Betul. ada ya faktor umpamanya meninggal dunia. Betul, Dan betul. lain-lain, ya sehingga tidak melunasi itu cukup lumayan banyak, Ya. sampai 1026 orang. Yang itu secara Iya. tertulis ada yang menandatangani penundaan itu? Termasuk itu? Iya, yang tidak, yang mestinya berangkat di Ya. 2026 1447 Hijriah ini, tapi 1026 itu tidak 1.200 berangkat. tidak berangkat. Ya. Dengan alasan yang disebutkan seperti tadi. Seperti tadi. Sehingga kita buka cadangan. Cadangan tadi kita buka 40%. Ya. Jadi kalau 40% dari 5.895 itu 2.358. Ya. Kita buka cadangan. Jadi karena kita buka 2.358 cadangan, maka ya jamaah ini antusias mendaftar. Betul. Kira-kira dia sampai nomor 1.000 apa itu dia daftar. Ya, setelah kita inventarisir, ya, waduh lebih Ternyata. ya yang daftar ini. Betul. Dari kebutuhan kita kan sampai lebih 3% lebih. Ya. 3%,99, hampir 4% sebenarnya lebihnya itu kemarin. Ya. Kelebihan yang mendaftar. Kelebihan yang mendaftar, yang melunasi. Yang melunasi, Bukan yang porsi tambahan tidak? Bukan porsi tambahan. Bukan porsi tambahan. Yang melunasi. Ya, betul. Nah, dari sekian banyak yang melunasi ini, karena dia lebih, tetap kita urut. Betul. Ya, karena kita urut nanti naik cadangan ini sampai berapa. Betul. Setelah lihat naik cadangan ini ya sampai 1026. 1026. Nah, sementara yang melunasi ini 1246. Oh iya, betul. Ada 1246 yang melunasi itu. Jadi yang kita ambil cuma 1026. Betul. Yang tadi tidak kita ambil, dan itu sudah ada pernyataan. Walaupun mereka sudah sudah melunasi, ya. Istitoah gitu ya. Iya, yang naik. Betul. Nah, itu yang nanti. Pernyataan, setiap cadangan itu ada pernyataan ya. Kalau memang nanti
belum pada nomor urut dia tidak akan berangkat. Nah, pertanyaannya, Barkan, apakah nanti di last minute ya, apakah ada kalau dulu kan ada istilahnya rebutan kuota nasional, Ya. Apakah ini akan terjadi juga? Ya sampai hari ini sih belum ada. Belum ada. Iya belum ada Belum ininya. Biasanya itu ya lobby-lobby di tingkat pimpinan ya. Betul. Biasanya itu sudah antar government, antar negara. Iya. Ya mungkin kalau yang sudah itu mungkin ya presiden. Betul. Ada melobi ke kerajaan. Itu sudah. Yang sudah, kalaupun nanti kita berandai-andai, kalaupun nanti ada kuota tambahan lah, artinya itu yang diperuntukkan bagi jemaah cadangan yang sudah lunas tadi. Di antaranya kalau sampai ke sini, karena kan secara nasional kotanya. Jadi kalau kota nasional, kalau dia dapat biasanya tambahan betul. dari pemerintah Saudi, itu nanti Menteri Haji dan Umroh melaporkan, dibahas biasanya di DPR. Tapi dengan ini skema yang ada biasanya seperti ini. Pokoknya dapat berapa, 8% untuk khusus, ya, 92. Sisanya 92 untuk ini. Nah, masalah nanti umpamanya kita dapat berapa, kita lihat waiting list, tetap waiting list yang kita lihat. Ya, jangan-jangan umpamanya kalau dapat dikit kita tidak dapat. Betul, kan? betul. Karena begini, haji sekarang itu dengan waiting list itu, siapa yang dulu mendaftar, maka dia dulu berangkat. Itu untungnya. Apalagi dengan kebijakan waiting list yang sama rata. Ya. 26 tahun. 26 tahun. Jadi tidak ada jamplang ya. Umpamanya di Palembang waiting listnya sampai 18 tahun, sementara di daerah lain 5 tahun. Tidak ada lagi. Tidak, semua rata 26 sebab tahun. pokok rata 26 tahun itu kan lihat ini tadi. Ya. Lihat ya siapa sih yang daftar duluan, maka dia yang dulu berangkat. Betul, betul. Ya. Ya tidak ada porsi daerah. Tidak. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya kaitan dengan pemberitaan kemarin itu yang kita lihat bahwa Siskohat kesehatan ya. Ada sekitar jemaah haji Sumatera Selatan yang mungkin belum bisa diberangkatkan. Belum bisa diberangkatkan karena persoalan istitoah ada sekitar 68. Iya, benar-benar. Itu apakah ini wujud dari keseriusan atau panitia pelaksana kita untuk benar-benar ketat dalam urusan kesehatan seperti ini? Benar. Jadi di penyelenggaraan haji di Kementerian Haji dan Umroh ini, itu istitoah kesehatan itu mutlak dan sangat ketat. Ya, kenapa? Kita tidak menginginkan istilahnya jamaah itu nanti seperti tahun-tahun yang sudah ya sakit dan lain-lain ya. Betul, ya. Di sana apalagi selama ini terus terang ya jamaah kita itu penyumbang ya orang yang meninggal terbesar. Ya di Saudi itu sendiri. Betul. Ya itu, dan kalau yang sudah kabarnya itu lebih dari 50% kapan meninggal di Saudi itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, sehingga sebenarnya orang Saudi sendiri komplain, ya masa kamu ngirim zombie ke sini, kira-kira begitu. Bahasanya seperti itu. Artinya memang ini kita kembali soal berandai-andai. Ketika ada yang meloloskan, apakah ada nanti sanksi? Bisa kita kan katakanlah dari Kementerian Haji kan tidak terlalu begitu paham soal kesehatan. Domainnya Dinas Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, tiba-tiba itu ternyata ada yang lolos. Apakah ada sanksi? Ya, pasti. Karena nanti ya, ini ada screening. Ya. Waktu sampai ke Saudi. Ya, sampai Saudi itu di screening. Kalau tidak istitoah, ya, yang bersangkutan itu langsung dikarantina. Itu, mohon maaf nih Pak Arkan. Ya. Di screening itu seperti apa gambaran? Kalau kita dulu jemaah itu hanya begitu tiba di terminal kedatangan di bandara, katakanlah baik itu di Madinah pun Mekah, pemeriksaan keimigrasian, setelah itu masuk ke
bus gitu ya. Ya. Nah, kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi, apakah nanti skening itu betul ada pemeriksaan betul atau gimana nanti ya? Nah, begini Pak, karena istilah kesehatan ini kan mutlak. Ya. Dan ini yang bukan dianjurkan, yang diharuskan oleh pemerintah Saudi sendiri. Ya, betul. Nah, nanti pola screeningnya seperti apa kita belum tahu. Belum tahu. Ya, apakah nanti mungkin ya sambil jalan, ya, atau ke acak, ya, diperiksa, betul. dilihat umpamanya di teman-teman, ini cak lesu lah, diambil dan di ini. Betul. Tapi yang jelas, kalau yang bersangkutan ya tidak istitoah akan dikarantina, ya kemungkinan besar langsung dideportasi. Itu masalahnya. Langsung dideportasi. Dideportasi. Kalau dia istitoahnya diakali ya. Jadi kan sekarang itu Pak, dengan histori medis itu, kita bisa dilacak. Kalau yang bersangkutan ini umpamanya penyakitnya apa? Ada penyakitnya apa yang dia sebenarnya tidak boleh istitoah. Itu. Nah, di waktu itu ketahuan memang ini diakali ya, istitoahnya mestinya tidak diistitoahkan, itu konsekuensinya. Dan PAC PIC-nya, PIC-nya itu pasti kena sanksi. Ya. Karena akan diusut itu. Tapi sebaliknya yang namanya manusia ya berjalan ini, yang sakit, yang meninggal, itu kan urusan Maha Kuasa kan. Selagi memang dia di sini istitoah, benar-benar istitoah sampai ke sana, lalu umpamanya ya apa yang tidak diinginkan, itu sudah di luar kemampuan kita. Betul. Tapi yang tidak boleh itu ada intervensi istitoah. Intervensi seperti itu. Ya. Kan ini sangat, ya ini kan gini Pak, kebijakan ini sangat bertentangan dengan semacam pemikiran di kalangan masyarakat kita yang sudah lama terpikiran. Dia kepengen mati di Mekah. Nah ini, nah ini kan yang penting tidak apa-apa, yang penting mati di Mekah. Nah, mungkin bagi jenazah selesai urusannya ya. Selesai. Tapi bagi bagi kita hidup ini mungkin panjang urusannya itu. Panjang urusannya, dan ada hal-hal kadang-kadang yang tidak kita duga dia akan terjadi. Saya contohkan sekarang. Sekarang ya, itu masih ada tuntutan dari keluarga korban yang kemarin hilang. Ya. Ya tuntutannya ya tadi. Ya. Jadi yang bersangkutan itu ya kalau tidak istitoah, kenapa diberangkatkan? Ini dan masih jalan ini kasus. Kasusnya masih jalan. Ya, padahal yang sebenarnya yang sudah ya kawan-kawan kesehatan itu sudah cukup maksimal. Ada ya, periksa dari daerah sampai di sini di embarkasi diperiksa lagi, ada keluhan siapa yang masuk istilahnya masuk dalam perawatan. Kita kan siap klinik. Iya, betul. Di embarkasi kan. Betul. Ada enggak yang bersangkutan ini. Dan itu kita cari historinya dari istilahnya dari daerah sampai ke embarkasi ya, sehingga dia layak terbang apa tidak, itu tidak ditemukan. Berarti di waktu itu memang ya posisi layak. Ya. Itu cukup ketat itu. Ya kalau namanya musibah dan lain-lain ya kita di luar kekuasaan manusia. Betul. Jadi kalaupun memang terjadi gugatan seperti itu ke arahnya kemana Pak? Ya kayaknya ya tadi gugat ke dinas kesehatan, ya gugat ke penyelenggara. Iya. Padahal secara jejak kesehatannya itu memang layak untuk terbang. Ya. Ya kalau lihat dari rapat, kapan sudah seperti itu kan kita cari. Iya. Ya, kita cari historinya. Betul. Dari awal, dari mana asalnya, dan terus berangkat sampai ke embarkasi. Di embarkasi kita lihat di kloter sekian, di hari itu ada tidak si ini umpamanya keluhan
keluhan apa dan lain-lain, umpamanya atau dia masuk klinik dan lain-lain, ada nah sampai di waktu nak diberangkatkan kan 24 jam. Betul. Di embarkasi. Betul. Nak diberangkatkan, ya kita lihat yang ada ini layak terbang semua enggak? Ya, selagi tidak ada keluhan, tidak ada komplain, umpamanya tidak ada laporan, berarti semuanya kan layak. Betul. Ya, karena tuh secara general semuanya kan sudah diperiksa. Betul. Ya, tapi kalau kita mau kenal satu persatu, apalagi panitia kan nggak mungkin. Betul. Ya, yang penting kita lihat dia semangat, berjalan semangat, masuk semangat, ya masuk bis, ya semangat, kan? Dan sampai dari bis kita antar ke pesawat, naik ini ya, menurut kita ini, ya. Tapi ya tadi lagi-lagi ya namanya ini mungkin tidak kepuasan dari keluarga, ya. Sehingga dia mempertanyakan. Ya. Nah, ini contoh, maksud saya contoh. Betul. Ya, makanya di sini ke depan dengan contoh yang ada, ya, apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Bisa terjadi, betul. Betul. Ya, walaupun bahasanya yang bersangkutan atau keluarga menginginkan, ya sudah, saya nanda tangan bahasanya itu kan. Ya, mau ninggal umpamanya nanti di sana, ya nggak apa-apa, nggak bisa. Betul. Ya, kewajiban negara untuk melindungi masyarakat itu. Berarti 68 jemaah calon jemaah haji yang sekarang ini boleh dikatakan mereka tidak lolos istiqoah. Tidak lolos istiqoah, sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan ya oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah Saudi. Nah, sekarang apa yang saat ini sedang akan dilakukan oleh Kementerian Haji setelah bagaimana proses visa? Kami mendengar sekarang proses visa lebih cepat. Jadi apa ada kendala gitu? Alhamdulillah kita, saya berterima kasih ya dengan teman-teman yang ada di Sumatera Selatan yang terlibat di penyelenggaraan haji dan umroh ini. Jadi proses demi proses kita lihat lagi di backup umpamanya dalam kita ini ada KBH yang membackup kegiatan-kegiatan ini berjalan. Jadi dari pendaftaran tadi 100% pajak bisa lebih, 100%. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi kita ngelihat masyarakat itu tuh kan keinginan dia untuk ya punya kesempatan berangkat itu kan luar biasa. Sudah dokumen. Dari proses dokumen, ya tadi lihat kalau ada nama yang salah, nama tidak sesuai mungkin dengan paspor betul. Ada atau ya apa yang kira-kira dia yang bermasalah itu diadakan perbaikan dulu. Ya, diadakan perbaikan. Umpamanya berikutnya kalau sudah clear ini baru kita buat peraman IPES. Ya, susun dulu, kita nyusun kloter pertama siapa, kloter 2 siapa, 3 dan seterusnya. Kalau kita ini bergabung dengan Bubble. Sumsel ini kan. Jadi Sumsel ini 13 kloter setengah. Setengahnya Bubble. Setengah. 1,5. 2,5 Bubble. 2,5 Bubble. Jadi kita memberangkatkan ya di embarkasi Palembang ini kita memberangkatkan 16 kloter. Betul. Itu. Kalau sudah ini tadi ya praman selesai, sudah kita nyusun lah kita buat bayangan dulu. Ya. Dan langsung dibuat grup per grup rombongan. Ada ini karena kloter kita ini 445 satu pesawat ya Pak ya. Ya, sehingga dalam satu rombongan itu mungkin ada 41 ada 42. Itu yang diinikan. Selesai baru kita request visa. Sudah clear, sudah request kalau visa ini. Kita request visa, salahnya ke Ehad, ada sudah. Kalau sudah terrequest, tidak bisa lagi dirubah. Ya, maka akan keluar nanti. Ya, berguyur keluar visa itu, kloter, ya, untuk ya siap. Ya, pendokumenan berikutnya. Artinya sejauh ini sudah on the track ya? Ya, ini lagi kita pemantapan, jadi sekarang lagi milah-milah. Milah-milah dokumen, ada
Ya mungkin dalam sehari 2 hari ini kita sudah request visa. Sudah request visa. Karena request visa itu ditunggu paling lambat tanggal 8 Februari. 8 Februari itu Terakhir request visa. Ya, jadi 8 Februari terakhir, pemberangkatan kita di di bulan tanggal masuk asrama 21 21 April, April. berangkat 22. Berarti memang ada spare waktu yang panjang Ya. benar ya. Persiapan luar biasa Ya. matangnya itu. Nah, tadi Pak Kanwil menyebutkan bahwa kita embarkasi Sumatera Selatan ini, embarkasi Palembang ini juga bergabung dengan memberangkatkan jemaah dari Babel. Saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu jemaah haji dari Jambi katanya mau bergabung. Itu gimana Pak? Apa betul informasi seperti itu? Ya kita lihat perkembangan setelah tol Jambi Palembang selesai. Oh. Ya karena memang biaya, Memang ada hitungan. Saya dengar Ya, ada keinginan seperti itu. peluangnya tetap ada. Kan Jambi sekarang ini lebih Dia ke Batam. ke Batam, ke Padang gitu. Ya ke Batam naik pesawat. Iya. Ya kemungkinan ya kalau tol dengan jarak perjalanan Palembang Jambi cuma 2 jam, Iya betul. saya kira ya mungkin pemerintah daerahnya ya kemungkinan minta untuk bergabung ke kita. Lebih ekonomis lebih ke Palembang. Itu. Ya saya kemarin dengar juga seperti itu, tapi informasi itu terputus. Apakah mungkin faktor lalu infrastruktur jalan Ya, juga kita nunggu itu. Betul. Ya, di samping itu juga sebenarnya buat daerah-daerah yang jamaahnya 5.000 ke atas itu bisa ngusulkan jadi embarkasi. Sekarang ini Ya, Jambi belum ya? Jambi mungkin belum sampai. Baru 3.000-an ya. Nah, kalau dia sudah 5.000-an itu bisa. Bisa embarkasi sendiri. Dia. Bisa ngusul jadi embarkasi. Soalnya saya kan dulu kan saya tidak tahu ini apa cuma rumor atau supaya jemaah Jambi itu bergabung ke Padang, informasinya supaya bergabung dikasih rendah gitu. Tapi tidak tahu apakah benar atau tidak kan. Rumor yang berkembang seperti itu sehingga banyak jemaah itu larinya ke embarkasi Padang. Terbagi dengan Batam Mas ya. Nah, biasanya kan enggak embarkasi antara itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ya, ke satu embarkasi. Ya, mungkin dia dengan kebutuhan mengakomodir kita, ya mengakomodir jamaah kan, ya. Betul. Ya. Baik. Nah, sekarang ini kita jemaah haji Palembang ini, embarkasi Palembang ini tipe pesawatnya pesawat besar. Ya. Artinya muat sekitar 455 lebih ya. Ya, jadi pesawat kita ini Saudi Airlines. Yang 2 tingkat ya? Triple 7. 300. Ya, bahasa kau untuk triple 7. 300. Pun 300. Yang kapasitas penumpangnya 450. 445. Maksudnya betul. Ya. Saya kira itu 450. 2 lantai itu Pak. Ya. Saya pernah nikmatin itu. Ya. Dia itu 445, berarti sebenarnya 450, mungkin 5-nya kru. Iya betul. Kenapa? Buktinya kita itu yang satu kloter itu 445. Betul, 445. Betul, 550. Kloter besar, Pak. Kloter besar. Ya, konsekuensinya seperti ini kalau kloter besar itu. Kalau tadi kita cuma 370, 24 kloteran. Iya betul. Ya, waktu dia kloter besar ya, di sisi lain ya kita senang dengan percepatan pelayanan. Betul. Nah, tapi satu sisi petugasnya berkurang. Ah, itu. Alokasi petugasnya berkurang ini. Itu apa betul jumlah petugas sekarang ini kloter petugas kesehatannya hanya 1? Enggak, 2. Tetap 2. Tetap 2 petugas kesehatan. Ya. Petugas kloter bimbing ibadah 1 atau 2 semua. Kemungkinan ini ya kalau tidak ada perubahan ya tadi ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ya, ada dokter, ada nakes. Kalau tidak berubah, kalau tidak ada perubahan. Tapi kan mereka udah berangkat ke Jakarta semua kan? Latihan? Enggak, yang di Jakarta itu PPH Saudi. Oh kita belum nih Pak? Ya kita belum. Direncanakan, yang jelas sebelum
bulan Ramadan kita sudah Ada pelatihan. selesai mengadakan pelatihan 10 hari cuman. 10 hari, tidak 20. Tidak. 20. Jadi khusus untuk PPH Kloter itu 10 hari. Iya betul. 3 harinya SMI Iya, militer, baris berbaris dan lain-lain. 7 harinya materi. materi. Oh. Saya pikir kemarin bergabung satu grup di Asrama Haji Jakarta, petugas Indonesia. Ternyata tidak, Pak. Enggak. Hanya untuk Berbeda. petugas Itu Makkah untuk Madinah. petugas Saudi saja. Saudi saja. Itu, Ya. baik. Kita nanti pelaksanaan pelatihan di mana? Tetap di Asrama Haji atau Insya Allah di asrama haji. tetap? Ya, Bukan di barak militer. ya enggak. Ya, tetap istilahnya dia semi-semi itu tetap. Tetap Karena ada itu. itu ya untuk meningkatkan disiplin dan kekompakan. Heeh. Ya dengan skema itu yang dipakai. Tadi mungkin baris berbarisnya. Betul. Ada, Nah, dan lain-lain. satu lagi yang menjadi mungkin ini closing statement kami, Ya. pertanyaan terakhir, apakah nanti, ini kan biasanya sudah kesiapan asrama dan sebagainya untuk keluarga. Ya. Biasanya kan keluarga pengantar banyak ini. Mm-mm. Apakah nanti cukup di batas KBA tersendiri atau ikut rombongan ikut mengantar sampai depan pintu gerbang asrama haji? Karena ini faktornya macet juga dan Ya. sebagainya. Itu gimana saran Pak Kanwil? Ya kita harapkan seperti yang sudah-sudah. Ya kita harapkan jelas jamaah itu diantar dalam satu titik. Sudah itu jamaah itu dengan bis ya dalam satu rombongan ya berangkat ke embarkasi, ya tanpa diikuti oleh keluarga. Biar apa? Biar lebih tertib, ya lebih efektif ya dalam pelayanannya dan lain-lain. Dan saya himbau keluarga seperti itu. Di asrama haji juga keluarga juga nggak bisa masuk. Ya nggak bisa masuk. Kan cuma terhalang sampai ke di gerbang pagar. Betul. Baik, mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Kanwil untuk terhadap persiapan pelaksanaan ibadah haji, dan apakah sampai hari ini juga KBIH masih melakukan kegiatan manasik atau semua sudah selesai, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi harapan ya kami ya dari Kementerian Haji dan Umroh dengan calon-calon jamaah yang berangkat nanti 2026 ini 1447 Hijriah untuk terus jaga kesehatan. Ya, terus siapkan diri dengan ngikut pelatihan baik itu melalui KBH atau mandiri, sehingga nanti terbentuk kemandirian jamaah itu. Karena kita tidak berpikir ya hanya sukses penyelenggaraan saja. Kita berpikir juga sukses ibadahnya haji ini, sehingga nanti berdampak ya jamaah haji itu setelah pulang ya berdampak buat masyarakat, negara dan bangsa ini dengan kemabruran jamaah itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kanwil sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Kami berharap dan kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2006 berjalan lancar. Amin. Mandiri dan bahasa sekarang ini akuntabel. Amin. Siap. Mudah-mudahan. Baik, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, demikian jumpa kita pada tamu Tribun pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bahan bagi kita semua untuk sama-sama agar penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi khususnya Palembang menjadi lebih sukses dan lancar. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.